Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik, saudara dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini saya menjumpai saudara, ingin berbagi tentang apa yang saya terima dan saya temukan di dalam kitab Markus pasal yang ke-10. Saya mau sharingkan apa yang penulis kitab Markus pasal 10 yang dia paparkan, yang dia tulis sehingga sampai di abad di mana kita semua hidup, kita boleh mengerti apa yang dimaksud oleh penulis kitab Markus. Setelah saya membaca, saya merenungkan dan meneliti, belajar, saya menemukan beberapa hal yang pagi hari ini saya mau sharingkan kepada saudara-saudara. Agar supaya kita semua dibangun, kita boleh mengerti dengan jelas, dengan benar, apa maksud daripada penulis kitab Markus, khususnya pasal 10. Apa yang dia ingin jelaskan, apa yang dia ingin uraikan supaya kita mengerti sampai hari ini dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang saya jumpai dan saya temui. Yang pertama, saudara-saudara, penulis kitab Markus ingin mengajarkan kepada kita semua, memaparkan kepada kita semua, satu peristiwa di mana dia juga ikut terlibat di dalamnya. Dia hadir di dalamnya sehingga dia boleh menulis segala sesuatu yang dia lihat. Dia dengar, bahkan mungkin dia pelajari dan dia menyusun. Sampai pada akhirnya kita semua boleh membaca, boleh mengerti apa yang dia maksudkan. Nah, saudara-saudara, yang pertama penulis kitab Markus ini, saya jumpai yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa yang menjadi perintah Allah, lakukan saja. Artinya begini saudara-saudara, bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, kalau kita percaya dia Tuhan, hanya satu yang harus ada di dalam hati kita, otak kita. Apa yang menjadi perintahnya, ya kita harus lakukan. Kalau kita tidak melakukan, itu sama saja seperti kita tidak percaya kepadanya. Oleh karena itu penulis kitab Markus, khususnya Markus pasal yang ke-10 ini, ingin menguraikan dan ingin memberitakan kepada kita semua bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, lakukan saja. Kenapa penulis kitab Markus menulis seperti ini? Ini dimunculkan dalam peristiwa di mana orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus tentang yang namanya menikah dan perceraian. Dalam bahasa Indonesia hanya diterjemahkan perceraian. Tetapi King James mengatakan bahwa dia memberikan judul
menikah dan perceraian. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan jawab dari pertanyaan orang Farisi ini? Bahwa sebenarnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan inginkan apa yang ada menjadi perintah Allah, ya lakukan saja. Firman Allah menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan pasangan suami istri kecuali maut. Firman Allah berkata bahwa laki-laki akan meninggalkan ibunya, bapaknya, untuk bersatu dengan istrinya. Dan dia berkata bahwa sesuatu yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Markus, si penulis kitab Markus ini, pasal yang ke-10, dia ingin menjelaskan kepada kita apa yang menjadi perintah Allah, lakukan saja, that's it. Tidak perlu ada pertimbangan-pertimbangan apapun. Tidak perlu ada excuse apapun. Apa yang menjadi perintah Allah, lakukan saja. Just do it. Tidak ada tidak ada lagi yang namanya excuse, tidak ada yang namanya pandangan-pandangan. Tetapi hari ini saya mau berkata apa yang menjadi perintah Allah. Lakukan saja. Saya percaya Allah tidak pernah menjerumuskan kita kepada hal-hal yang jahat. Kalau dia sudah memberikan perintah, dia sudah memberikan batasan-batasan, maka dia ingin kita ada di dalam batasan itu, supaya kita tidak hancur kalau keluar dari batasan itu. Batasan itu adalah perintah yang Tuhan sudah buat kita semua. Yang kedua, peristiwa yang penulis menyatakan bahwa kita harus melakukan saja apa yang jadi perintah Allah. Peristiwa yang berikut adalah para murid menghalangi orang yang membawa anak kecil kepadanya untuk diberkati. Sehingga Tuhan Yesus berkata, jangan halang-halangi anak-anak itu. Bahkan dengan tegas Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita harus bersikap seperti anak-anak ini. Supaya kita memperoleh dan masuk dalam kerajaan Allah. Dan ada peristiwa yang berikut tentang apa yang saya jumpai. Yang pertama tentang apa saja yang dilakukan, apa saja yang diperintahkan oleh Allah, lakukan saja. Seperti peristiwa orang muda yang kaya. Dia begitu berdalih dengan Tuhan. Dia begitu menyombongkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan menyatakan, ini kamu sudah lakukan. Sudah Tuhan. Sudah saya lakukan. Tetapi Tuhan berkata masih ada yang kurang yang belum kamu lakukan. Jual hartamu semua dan ikutilah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sangat tahu tentang siapa kita. Apakah kita sudah melakukan perintahnya atau belum? Tuhan yang tahu. Oleh karena itu pagi hari ini, saya mengajak kepada saudara-saudara sesuai dengan apa yang ingin ditulis atau diberitakan kepada orang-orang pada saat itu dan sampai kita semua pada zaman sekarang. Penulis kitab Markus ingin menyatakan, kalau kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan,
lakukan saja perintahnya. Lakukan saja perintahnya. Dan lakukan saja perintahnya. Itu yang pertama, saudara-saudara, yang saya temui dan saya jumpai. Yang kedua, bagi orang-orang yang melakukan perintah Allah dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh, bagi orang-orang itulah ada upah dan mujizat yang Tuhan berikan buat mereka. Saudara, penulis kitab Markus ingin menyatakan bagi orang-orang yang mencari Tuhan, bagi orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, bagi merekalah Tuhan menyediakan upahnya dan mujizat bagi mereka. Kita boleh melihat peristiwa itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang dia buta sama sekali sejak kecil. Tetapi karena dia mencari Tuhan, karena dia ingin berjumpa dengan Tuhan, apapun resikonya, dia tetap berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah. Bartimeus, orang yang mencari Tuhan. Dia buta. Tetapi Bartimeus diberi upah oleh Tuhan. Dan diberi mujizat. Sehingga dia dapat melihat. Di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan 52. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi yang kedua, kitab Markus, si penulis ingin menyatakan jangan takut. Jangan bimbang. Jangan ragu. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, mencari Dia dengan sungguh-sungguh, beriman dengan sungguh-sungguh, dan melakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan memperoleh bagian dari Tuhan. Upahmu dari Tuhan. Dan mujizat dari Tuhan. Nah yang ketiga saudara-saudara, saya jumpai dan saya temui penulis kitab Markus, khususnya pasal yang ke-10, ingin memperlihatkan kepada kita, Tuhan Yesus mengajar tidak ada yang lebih besar di antara kita semua. Selain menjadi hamba untuk melayani. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sangat luar biasa yang Tuhan katakan kepada murid-murid yang ingin mencoba menanyakan karena mereka melihat Yesus sudah 3 kali berkata tentang penderitaannya dan dia akan mati sehingga mereka berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Tetapi Yesus mengetahui hati mereka dan berkata, orang yang terbesar dari kalangan kamu, dia harus menjadi hamba untuk melayani. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini agak sulit itu. Bahkan semua orang berlomba untuk menjadi pemimpin. Menjadi yang terbesar di antara yang lain. Tetapi Tuhan Yesus sudah berkata, orang yang terbesar adalah orang yang menjadi hamba untuk melayani.
Bahkan Paulus berkata di dalam Filipi pasal 2, Yesus mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraannya dia sebagai Allah. Dan dia mati, taat, mati sampai, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang saya mau bagikan dari ketiga hal yang kita sudah terima pagi hari ini? Mari kita sama-sama melakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Jangan berdalih, jangan berargumen dengan Tuhan. Apalagi saudara mencari ayat-ayat Alkitab untuk melegalitas apa yang menjadi pikiran saudara dan kemauan saudara. Tapi mari sama-sama pagi hari ini kita melakukan saja apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Supaya kita menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Dan tidak perlu kita mencari jabatan. Tidak perlu kita mencari kedudukan. Dan tidak perlu kita mencari penghargaan dari manusia. Karena Tuhan Yesus berkata, orang yang akan menjadi yang terbesar di antara manusia, dia harus menjadi hamba. Oleh karena itu pagi hari ini saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari dengan apa yang dipaparkan, diuraikan oleh penulis kitab Markus pasal yang ke-10. Mari kita lakukan saja perintah Allah. Dan jangan mencari kedudukan. Pada saat kita mencari Allah, melakukan perintah-perintah, percayalah, ada upah yang Tuhan berikan buat kita semua. Bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan Yesus yang berkuasa atas bumi dan surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.